Sungwon segera memeriksa keadaan Divinity dan Small Area Insects yang baru saja naik level. Kenaikan Divinity sendiri belum terlalu penting untuk saat ini, karena fungsinya masih terbatas pada memperbesar batas akumulasi Faith. Yang jauh lebih penting adalah fakta bahwa wilayah Insects sudah mencapai level 2. Dengan pencapaian itu, ia akhirnya bisa mulai memberikan blessing kepada para pengikutnya. Dalam The Lost World, blessing seperti ini dikenal para pemain sebagai custom. Begitu sebuah small area berkembang, para pengikut bisa menerima kemampuan khusus yang menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka hidup. Jika wilayahnya berhubungan dengan api, tubuh mereka bisa menjadi lebih tahan panas. Jika berhubungan dengan rumput, mereka bisa lebih cocok hidup di antara tumbuhan tertentu. Perubahan seperti ini bahkan bisa memengaruhi bentuk tubuh, lalu diwariskan kepada keturunan mereka. Namun di balik semua itu, ada satu masalah besar. Setiap blessing menghabiskan 10 faith untuk satu orang. Dengan sisa faith yang hanya 36, Sungwon tahu ia tidak bisa membagikannya sembarangan. Karena itu, ia mulai memikirkan langkah jangka panjang. Lakrak harus dijadikan high priest lebih dulu. Dalam permainan, seorang pendeta bisa menerima petunjuk melalui mimpi dengan biaya faith yang sangat kecil, dan peran itu akan sangat penting untuk membangun hubungan antara dewa dan pengikut. Ditambah lagi, Lakrak ternyata adalah individu yang cukup istimewa. Statnya menunjukkan kekuatan yang baik, kecerdasan yang lumayan, kemampuan bersosialisasi yang tinggi, dan willpower yang cukup menonjol untuk ukuran awal. Sungwon lalu mempertimbangkan bangunan berikutnya. Untuk saat ini, ia belum membutuhkan kuil besar. Yang lebih realistis adalah altar. Dalam kepercayaan primitif, altar merupakan fondasi paling dasar untuk memusatkan doa kepada dewa. Dari sana, faith bisa mengalir secara terus-menerus, apalagi jika nanti didukung oleh ritual pengorbanan yang dijalankan oleh seorang pendeta. Namun di titik itu, Sungwon langsung teringat pada salah satu build paling ekstrim yang pernah ia lihat saat bermain The Lost World. Build itu dikenal sebagai Human Sacrifice. Pada awalnya, strategi itu memang terlihat kuat. Dengan mempersembahkan sesuatu yang paling berharga, pemain bisa mengumpulkan faith dalam jumlah besar dan melesat cepat di fase awal. Tapi keuntungan itu tidak berlangsung lama. Begitu pengorbanan mulai menyentuh anggota suku sendiri, hubungan antar anggota akan mulai rusak. Rasa takut menggantikan rasa percaya. Aturan menjadi kaku. Para pendeta membuat larangan dan hukuman yang tidak selalu diinginkan pemain, dan peradaban menjadi sulit berkembang ke arah yang lebih maju. Build itu mungkin memberi hasil cepat, tetapi pada akhirnya berubah menjadi build kehancuran. Sungwon tahu ia tidak sedang membangun peradaban yang hidup dari ketakutan. Ia ingin klan Lakrak tumbuh lebih stabil dan lebih sehat. Meski begitu, ia juga sadar bahwa lokasi mereka tidak ideal. Mereka berada di sebuah semenanjung, jauh dari akses mudah ke benua lain, dan wilayah sekitarnya masih didominasi wilderness. Sumber daya yang berguna pun belum terlalu banyak. Kalau ingin lebih cepat dari pemain lain, klan ini tetap harus mengambil risiko. Masalahnya, tidak ada target besar yang mudah dijangkau di sekitar mereka. Hutan di dekat bukit memang ada, tetapi ukuran sebenarnya tidak terlalu luas. Setelah melewatinya, padang liar kembali membentang. Di wilayah itu, hewan buruan terbesar bahkan hanya kelinci. Sementara itu, di bagian lebih dalam dari wilderness, masih ada saber-tooth tiger, drake yang jauh lebih berbahaya, dan kawanan water buffalo yang menjadi mangsa para predator puncak. Mendorong klan yang baru mulai menetap untuk langsung kembali masuk ke alam liar, jelas bukan keputusan yang mudah. Karena itu, Sungwon memilih langkah aman terlebih dahulu. Ia akan menggunakan sisa faith yang ada untuk memberi blessing kepada Lakrak, lalu melihat bagaimana hasilnya berkembang. Di bawah sana, perubahan pada tubuh Lakrak mulai terlihat jelas. Sisiknya berubah menjadi hitam. Lalu setelah berganti kulit, permukaannya menjadi lebih halus dan lebih menilap. Teksturnya terasa lembut, tetapi juga lebih kuat dan kokoh, seperti cangkang kumbang. Tubuhnya yang semula lebih kecil dari lizardman lain, kini perlahan tumbuh menjadi seukuran rata-rata, lalu bahkan terasa lebih kuat daripada siapapun di kelompoknya.
Saat mereka membangun pondok, tidak ada yang mampu mengangkat batang kayu sebesar yang bisa ia pikul. Lakrak sendiri sempat mengira perubahan itu adalah penyakit. Namun semakin lama, ia justru sadar bahwa tubuhnya terasa lebih baik dari sebelumnya. Ia menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih stabil. Sementara itu, anggota klan lain masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mereka hanya bisa melihat bahwa Lakrak kini benar-benar berbeda dari lizardman lainnya. Bersamaan dengan perubahan tubuh itu, lingkungan di sekitar mereka juga mulai menunjukkan keanehan lain. Di hutan dekat tempat tinggal mereka, tiba-tiba tumbuh jamur merah yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Lakrak sempat mengira jamur itu beracun, tetapi setelah menyentuhnya dengan bagian jari yang tidak tertutup sisik, ia tidak merasakan efek buruk apapun. Ia pun mencoba memakan sedikit. Keesokan harinya, ia memakannya lagi, dan tidak mengalami sakit perut. Namun yang lebih aneh, lizardman lain yang mencoba ikut makan justru mengalami pembengkakan hanya karena menyentuh jamur itu. Jelas bahwa jamur tersebut beracun bagi mereka, tetapi tidak bagi Lakrak. Semua perubahan itu membuat seluruh klan terpana. Bahkan Lakrak sendiri mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar berasal dari Dewa Kumbang tanpa nama? Di mata mereka, keanehan yang terus muncul mulai terasa seperti sesuatu yang tidak lagi bisa disebut kebetulan. Ada pola di sana, walaupun belum sepenuhnya mereka pahami. Beberapa hari kemudian, Lakrak mendapat jawaban dalam mimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian melintasi wilderness untuk mencari seseorang. Setelah menempuh perjalanan panjang siang dan malam, ia melihat punggung seorang lizardman di kejauhan. Ia berlari mengejar sosok itu, tetapi sekeras apapun ia mencoba, jaraknya seperti tidak pernah berkurang. Saat ia akhirnya kelelahan dan berlutut, sosok itu perlahan berbalik. Langit yang terang mendadak gelap, dan wajah makhluk itu tertutup bayangan. Lakrak tidak bisa melihat jelas, tetapi sosok itu mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah tengkorak water buffalo kepadanya. Tengkorak itu besar, dengan tanduk yang menonjol dan rongga mata yang kosong. Lakrak menerimanya, lalu mengembalikannya kepada sosok tersebut. Setelah itu, makhluk itu mengenakan tengkorak itu di kepalanya dan mengulurkan tangan sekali lagi. Lakrak sempat bingung apakah masih ada yang harus ia terima. Tetapi ketika ia mengangkat kepala, sosok itu sudah menghilang. Saat terbangun, Lakrak langsung tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mengumpulkan klan dan mengatakan bahwa mereka harus berburu water buffalo. Zaol, lizardman besar yang sebelumnya memimpin kelompok itu, langsung keberatan. Menurutnya, untuk memburu water buffalo, semua hunter harus pergi terlalu jauh ke wilderness. Itu berarti anggota klan yang lemah akan ditinggalkan tanpa perlindungan, dan para pemburu juga bisa tersesat di perjalanan. Baginya, itu terlalu berbahaya. Lakrak tidak membenci Zaol, dan ia paham keberatan itu masuk akal. Namun keyakinannya sudah berbeda. Ia merasa mimpi itu bukan sekedar mimpi biasa, melainkan kehendak dari sang dewa. Karena itu, ia memilih berdiri teguh dan mengatakan bahwa ia akan pergi sendiri. Zaol langsung menolak. Ia khawatir klan bisa terpecah, dan ia tidak percaya Lakrak bisa menangkap water buffalo seorang diri. Tetapi Lakrak tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengambil tombaknya, berjalan ke depan kelompok, lalu menunjuk sebuah pohon tua di kejauhan. Dengan satu kaki bertumpu, ia melempar tombaknya. Lintasan tombak itu lurus sempurna, tidak melengkung seperti lemparan biasa. Tombak itu menancap dalam kebatang pohon sampai kayunya retak. Kekuatan itu membuat seluruh klan bersorak, sementara Zaol terdiam. Lakrak lalu berjalan ke ujung bukit untuk mengambil tombaknya kembali. Saat ia menoleh ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Dari bawah bukit, sebuah kawanan water buffalo sedang bergerak mendekat. Jumlahnya tidak terlalu besar, jadi masih memungkinkan untuk diburu. Yang lebih aneh lagi, kawanan itu seolah tersesat dan bergerak ke arah bukit karena mencium air. Lakrak langsung mengerti bahwa ini bukan kebetulan. Tanpa campur tangan sang dewa, semua ini tidak mungkin terjadi.
Klan pun kembali meledak dalam sorak-sorai. Lakrak mencabut tombaknya dan mengangkat kepala. Kali ini, ia tidak lagi bergerak sebagai Lizardman yang ragu-ragu, melainkan sebagai sosok yang benar-benar percaya bahwa dirinya sedang dipimpin oleh kehendak ilahi. Dan para hunter di dalam klan akhirnya mengikuti langkahnya.